yang hadir pada pagi hari ini, semua kita mau kaya. Tidak ada yang mau miskin dan tidak ada yang ingin miskin. Semua kita pasti kerinduan kita adalah rindu untuk kaya. Amin. Kalau boleh 1 M 1 bulan penghasilan kita. Kalau boleh 100 juta 1 bulan penghasilan kita. Kalau boleh 1 juta 1 jam penghasilan kita. Itu mungkin kerinduan kita dan pasti kita inginkan hal yang seperti ini. Siapa mau menderita? Kalau boleh maunya kita harus tidur dan rumah kita maunya kalau boleh berbintang 5. Semua full, semua tersedia, fasilitas tersedia, segalanya adalah tersedia. Mau mandi adalah tekan yang hot maka air panas. Mau mandi yang dingin, tekan yang hijau akan dingin, saudara. Dan semua akan dilengkapi. Kalau boleh kita seperti itu. Kalau boleh misalnya adalah rumah kita berlantai 5. Kalau dari bawah kita akan pakai lift lantai ke atas. Semua rindu, semua kehidupan manusia pasti rindu yang seperti itu. Dan itu akan dilimpahkan kepada kita. Kita lihat saudara. Kekayaan dari Tuhan akan dilimpahkan kepadamu. Kita lihat dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Bapak saudara, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Demikian kebenaran firman Allah, Bapak saudara. Matius pasal 6 ayat 33 demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita lihat dalam bahasa aslinya, Bapak saudara, bahasa asli. Balik kodai mana Matayo fajaono ayati 30 atelu. Kalau bahasa Batak imane Mateus. Hampir sama ya. Matayo fajaono ayati 30 imane miofenai wanalui banua lo walani ade. Ave maakule de ade dunia. Batebe nene dania kemi dao fe. Kalau bahasa Batak Matius 6 ayat 30, Matius 6 ayat 30. Ya, songoni. Songono. Sai jumoro ma lului kamu harajao ni di mana. Dohon hati gorana dumi tambahononna dosude aka onde Tuhamu. Amsal 3 ayat 16 berkata begini, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan apa Bapak saudara, kehormatan. Kehormatan ini wibawa. Kehormatan ini Bapak saudara adalah salah satu penghargaan. Tetapi kekayaan ada di tangan Tuhan. Tidak perlu kita harus mati-matian cari harta. Tidak perlu kita harus mati-matian cari uang. Sebab uang ada di tangan Tuhan. Ada di tangan kiri Tuhan. Kita perhatikan. Di tangan kiri Tuhan, di tangan kanannya ada umur panjang. Fanaunoso ada padana kabero lo walani, tetapi padana kabera lo walani. Sobadae maakayo. Sobadae adalah Bapak saudara kehormatan. Inilah yang ada di tangan Tuhan. Maka oleh sebab itu ngapain kita harus pusing untuk mencari uang dalam dunia ini? Karena Bapak saudara semakin engkau pusing mencari uang, maka nanti suatu saat adalah di tengah-tengah engkau pusing, di situ engkau mati. Tangan kirinya. Kenapa harus di tangan kiri Bapak saudara? Kenapa bukan di tangan kanan? Padahal Bapak saudara kalau kita salam orang pakai tangan kiri itu adalah tidak sopan, tidak tahu aturan, tidak tahu adat.
Kenapa? Pakai tangan kiri, kecuali anak-anak. Kalau anak-anak kan tidak ngerti. Tapi kalau orang tua salaman kasih tangan kiri, itu lama kau datang beda ngau fungsi koko. Ya, lama kau datang beda ngau fungsi koko. Nah, Bapak Saudara, kita lihat bahwa banyak orang akan pusing dengan ini. Padahal kekayaan dan kehormatan hanya ada di tangan kiri. Kenapa bukan di tangan kanan? Sebab saudara adalah kekayaan bukan hal yang utama. Sekali lagi, kekayaan bukan hal yang utama, tetapi adalah hal yang utama adalah sebenarnya saudara adalah panjang umur. Panjang umur ada di tangan Tuhan, di tangan kanan Tuhan. Panjang umur ada di tangan kanan Tuhan. Tetapi sedangkan kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, siapa yang tidak mau kaya? Semua kaya, Bapak Saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Saudara, ngapain kita pusing cari uang? Ngapain kita mati-matian cari uang? Padahal segala kekayaan ada di tangan kiri Tuhan. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Sibuk. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak bisa berdoa tadi? Sibuk. Kenapa kamu tidak bisa ibadah rumah tangga di hari Kamis itu? Sibuk. Kadang-kadang kita merasa bangga kali kalau kita bilang sibuk. Bangga kali itu, saudara, sibuk. Kenapa kamu tidak ke gereja? Sibuk. Kenapa kamu tidak berdoa? Sibuk. Kalau ditanya Bapak Saudara, kalau ditanya kenapa kamu tidak pegang HP, beranikah Anda berkata sibuk? Tapi kalau pegang HP tidak sibuk. Kalau pegang HP bisa berjam-jam tidak sibuk. Tapi kalau berdoa di gereja hanya kurang lebih 1 jam tidak sampai. Tapi sibuk, Bapak Saudara. Sibuk. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita diatur oleh karena waktu dunia. Padahal sebenarnya adalah kekayaan. Lihat Bapak Saudara, adalah kekayaan ada di tangan Tuhan. Semakin jemaat jauh dari Tuhan, maka kekayaan ini akan semakin jauh. Sekali lagi Bapak Saudara, bahwa kekayaan ada di tangan kiri Tuhan. Semakin jemaat jauh dari Tuhan, maka kekayaan yang sesungguhnya adalah jauh darimu. Tuhan berkata dalam Amsal, punyakulah emas dan punyakulah perak. Tidak ada harga di Indonesia ini yang paling berharga selain daripada emas dan perak. Tetapi Tuhan berkata, akulah yang punya itu. Semakin kita jauh dari Tuhan, maka kekayaan itu akan semakin jauh dari kita, Bapak Ibu. Ada bagaimana supaya kekayaan itu menjadi milik kita? Sekali lagi, bagaimana supaya kekayaan itu menjadi milik kita? Yang pertama, jangan kamu khawatir. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Khawatir ini sepertinya saudara ini. Ijate masuk sekolah aja dan nyobe so apa? Ijate tanya masuk nono sekolah aja ube biaya. Itu khawatir. Itu khawatir. Padahal firman Allah berkata jangan engkau pikirkan dari esok. Karena untuk esok sudah Tuhan cukupkan. Sudah Tuhan sediakan. Sudah Tuhan sediakan bagi kita. Maka hilangkanlah rasa khawatir. Kita lihat saudara, apa itu khawatir? Kita baca dalam kitab Hudul ayat yang ke-31. Matius 6 ayat 31 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 3 hal ini. Makan, minum, pakai. Pakaian ini adalah baju, celana, sepatu, lain dan sebagainya, Bapak Saudara. Tapi ini adalah makan, minum. Ini adalah hal yang penting. Ini adalah sumber kehidupan. Kalau tidak ada makan, tidak ada minum, mati orang. Makanya kalau di terminal Sibolga ke Pekanbaru berkata, makan minum, makan minum, makan minum. Kalau istirahat di rumah makan, makan minum, makan minum. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah hal yang fokus. Itulah hal yang utama. Kita lihat ayat yang ke-32, Bapak Saudara. 32. Berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa
yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kenapa kita tidak khawatir dengan kekayaan dunia ini? Kenapa kita jangan khawatir, dilarang untuk khawatir untuk makan, dilarang untuk khawatir untuk minum, dilarang untuk khawatir untuk pakaian. Kenapa? Karena bangsa lain pun, bangsa yang tidak mengenal Allah pun mencari itu. Kita perhatikan, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun mencari itu. Artinya jangan sama kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sama kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan tidak ke gereja, ngapa kita ikut-ikutan? Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, kita lihat. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara hanya ingin kaya, hanya ingin kaya, hanya ingin kaya, hanya ingin kaya. Tuhan adalah belakangan, Tuhan adalah terakhir. Tuhan adalah belakangan, Tuhan adalah terakhir. Maka Bapak Ibu Saudara, apa bedanya kita dengan bangsa yang tidak mengenal Allah? Apa bedanya kita orang yang tidak mengenal Tuhan? Apa bedanya kita yang tidak mengenal kebenaran, Bapak Ibu Saudara? Nah, oleh sebab itu Tuhan larang kita untuk jangan pernah khawatir dengan apapun. Amin. Jangan pernah khawatir dengan apapun, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita khawatir saat ini, apalagi kan masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, tamat SMP. Ditanya sama dia, masih ada sekolah lagi di atas SMP? Ada, Bapak. Apa itu SMA? Khawatir dengan apapun, Bapak Saudara. Kita lihat, khawatir. Makan orang sangat khawatir dengan apa yang dimakan, orang yang khawatir dengan apa yang diminum, tetapi orang yang khawatir dengan apa yang dipakai. Tetapi kita lihat, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka oleh sebab itu yang kedua, kita perhatikan, yang pertama dan yang kedua adalah carilah dahulu. Yang kedua, saudara, adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Kebesaran Tuhan itu adalah objek yang dia tidak bisa berikan bagi manusia. Kedudukan yang tidak bisa dia berikan kepada manusia. Ibu Yesus saja minta salah satu duduk di sebelah kanan dan kirinya. Yesus berkata, tidak ada hak saya untuk memberikan itu. Tidak ada hak saya untuk memberikan itu bagi siapapun. Itu ditentukan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang kedua ini berkata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya itu? Kita lihat, saudara, Ulangan, kita lihat apa itu semuanya. Itu akan ditambahkan kepadamu. Ulangan pasal 28 ayat 2 sampai ayat yang 10 berkata begini. Ayatnya yang pertama begini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Kalau kita mengandalkan Tuhan, yang pertama, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Saya akan baca, Bapak Saudara, di bagian yang ketiga. Coba salah satu baca. Ayat yang ketiga. Ulangan 28 ayat yang ketiga. Diberkati, ini salah kopi mungkin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Artinya dimanapun kita ada, tidak harus di kota. Dan dimanapun kita ada, tidak harus di desa juga. Kemana engkau pergi? Engkau pergi di desa, engkau diberkati. Engkau pergi di kota, engkau diberkati. Maka ayatnya yang
keempat berkata, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, hasil anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Ayatnya yang kelima, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Ayatnya yang keenam, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau ketika engkau masuk di tanah Israel, di tanah perjanjian, dan diberkati juga engkau ketika engkau keluar seperti mereka pergi ke tanah Mesir. Itu ayat ini. Dan Musa berkata, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Musuh dan Bapak Saudara adalah ketika mereka datang bersatu jalan, tetapi ketika mereka kita kalahkan mereka lari dengan bertujuh jalan, mereka akan lari dan dari hadapan kita, Bapak Saudara. Kenapa? Tuhan akan memerintah berkat. Kita perhatikan, Tuhan akan memerintahkan. Bayangkan, Bapak Saudara, memerintahkan. Kalau disebut dengan memerintahkan, Bapak Saudara, perintah yang tidak bisa dilalaikan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Kita punya usaha, ada jemaat yang jualan, ada jemaat yang wirausaha, bisnis, dan sebagainya. Ada jemaat yang memelihara babi, memelihara ayam, dan memelihara burung merpati, atau burung-burung, atau memelihara lain dan sebagainya. Tuhan berkata, diperintahkanlah berkat kepada usahamu ini. Asalkan, oh saudara, jangan juga nanti salah. Asalkan yang pertama jangan khawatir, yang kedua cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan perintahkan ke usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Yang ke-9 berkata begini, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Ayat terakhir, ayatnya yang ke-10, Bapak Saudara. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang tidak khawatir, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, orang yang ada di sekeliling kita akan segan. Maka oleh sebab itu, apakah yang harus kita cari? Padahal yang kita cari ada di tangan Tuhan. Ini saya yakin ketika kita tidak khawatir, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kekayaan yang ada di tangan kirinya akan diberikan kepadamu. Amin. Haleluya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan itu, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.